Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk bersama-sama untuk mempelajari terkait dengan screener saham. Jadi fungsi dari screener saham itu untuk kita men-screening dari lebih dari 650 emiten saham. Itu kira-kira saham-saham mana yang potensi untuk kita membeli, yang potensi untuk kita beli. Nah, tidak mungkin kita membuat screening atau men-screening saham itu satu persatu dari sekitar 650 saham itu. Jadi kita tentu harus mempunyai sebuah metode, sebuah cara bagaimana supaya kita menemukan saham-saham yang efektif yang akan kita beli sehingga kita tidak rugi. Nah, adapun software yang akan kita pakai, kita akan menggunakan tradingview.com. Kemudian nanti ada beberapa parameter yang akan kita gunakan. Di antaranya adalah market cap atau market kapitalisasi. Jadi itu besaran dari sebuah market cap yang ada di sebuah emiten. Jadi nanti kita akan bahas kira-kira market cap sebuah perusahaan itu yang kelas bawah, kemudian kelas menengah sama kelas atas itu kira-kira berapa market capnya atau berapa nominal jumlahnya. Kemudian yang berikutnya adalah earning per share, EPS-nya. EPS nanti kita akan mencari emiten atau perusahaan yang EPS-nya adalah positif. Jadi karena ada sangat banyak perusahaan yang melantai di bursa efek tetapi earning per share-nya adalah negatif. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan mencari perusahaan dengan ROE-nya yang positif juga. Jadi return on asset-nya itu positif. Jadi kalau kita melihat ROE dari sebuah perusahaan itu secara paling mudah kita bisa mengatakan perusahaan itu apakah sehat atau tidak, itu bisa kita lihat dari ROE-nya. Nah, kemudian juga kita akan melihat dengan parameter yang lain, diantaranya adalah terkait dengan dividen yang akan dibagikan atau dividennya berapa persen. Nah, kemudian selain parameter-parameter fundamental seperti itu, berikutnya kita akan masuk kepada parameter teknikal. Nah, pada analisa teknikal yang kita gunakan adalah kita akan membuat sebuah screening, screening saham. Kita akan mencari saham-saham yang sedang uptrend. Nah, nanti parameternya seperti apa? Kemudian bagaimana caranya? Untuk lebih jelasnya kita lihat pada monitor berikut ini. Baiklah, mari sekarang kita perhatikan pada monitor berikut ini. Untuk screener atau untuk men-screening saham-saham yang pada posisi uptrend, kita akan menggunakan tradingview.com. Jadi kita masuk pada website tradingview.com seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari tradingview.com. Kemudian kita akan masuk kepada menu screener. Kita memilih stock screener. Tampilan default pada TradingView untuk stock screener seperti ini. Kemudian nanti ini akan kita ubah, kemudian kita masukkan beberapa parameter berikutnya. Nah, di sini sudah pertama kita perhatikan di sini ada 670 emiten. Ya, 670 saham. Kemudian di sini ada menu untuk pemilihannya. Ya, kita munculkan di sini untuk kolom setup. Jadi menu yang muncul di sini ini adalah yang ditampilkan pada sebelah kanan ini. Kemudian di sebelah kanan juga ada beberapa pilihan. Yang pertama ada filter. Filter ini kalau kita pilih dia akan memberikan 3 menu lagi, yaitu deskriptif, kemudian fundamental, kemudian teknikal. Nah, kemudian pada menu yang di sebelah kiri di awal tadi itu kurang lebih sama juga dengan yang di sebelah kanan di sini ini, kolom setup.
Nah, sekarang kita akan coba untuk memulai, kita kembalikan pada posisi kosong dengan cara kita men-checklist pada pilihan-pilihannya. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita perhatikan di sini ini kosong, tidak ada parameter satupun yang kita masukkan. Nah, sesuai pada konsep di awal tadi bahwa kita akan mencari saham-saham dengan posisi uptrend, tetapi juga kita akan memasukkan fundamental minimal untuk mencari saham-saham yang bagus. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasukkan dari sini. Pertama kita akan mencari yang terkait dengan market kapitalisasi. Kemudian kita akan memasukkan yang berikutnya adalah terkait dengan EPS, earning per share. Kita pilih basic EPS TTM, ini yang selama 1 tahun. Berikutnya kita akan memasukkan return of equity. Jadi ini sebagai basic pada fundamental. Kita pilih return on equity. Berikutnya kita akan memilih untuk teknikal. Jadi karena tujuan kita adalah untuk memilih saham-saham yang uptrend, pertama kita akan menggunakan simple moving average. Kita keluarkan dulu semuanya. Kita pilih simple moving average 5. Kemudian kita memilih yang kedua, yaitu simple moving average 10. Oke, baik. Di sini sudah dimunculkan beberapa minimal, standar minimal. Yang pertama, standar minimal terkait dengan market cap. Jadi di sini masih utuh karena belum kita masukkan parameternya. Di sini masih utuh 670 saham. Nah, sekarang pada market cap ini kalau kita lihat seperti ini, maka ini diurutkan dari market cap tertinggi sampai terendah. Jadi ini kalau kita lihat di sini ada BBCA, ada BBRI, ada TLKM, ada BMRI, ada SII dan seterusnya. Nah, kemudian ini kalau kita ingin mengubah atau mencari market cap dari yang terkecil, tinggal kita mengklik di sini. Nah, dengan seperti ini maka kita bisa mengetahui, oh ternyata market cap atau market kapitalisasi pada sebuah saham ini di Indonesia minimal yang sudah masuk adalah 13 billion atau 13 miliar. Nah, kemudian dari sini kita akan mencoba untuk mencari yang market cap-nya minimal 100 miliar umpamanya. Kita masukkan di sini, kita pilih 100 miliar. Oke, jadi ini kalau kita memilih market cap dengan kapitalisasi minimal 100 miliar, maka di sini sudah terkurangi yang tadi 670 sekarang menjadi 623 saham. Berikutnya untuk EPS, earning per share-nya, kita akan melihat di sini kita pilih di sini above, di atas. Kemudian di sini kita masukkan 5. Jadi kita menghindari EPS yang negatif. Kita mencari EPS yang di atas 5. Nah, sekarang sudah langsung di sini muncul 293,
lebih dari sebagian emiten. Artinya sebagian emiten itu ternyata mempunyai earning per share-nya itu negatif, atau kalau tidak begitu ya di bawah 6. Nah, kemudian untuk ROE, return on equity, ini sebagai salah satu indikator bahwa saham tersebut merupakan saham yang sehat. Kita akan masukkan above, di atas, di sini kita pilih 1. Artinya bahwa kita akan memilih ROE yang positif. Kemudian untuk berikutnya adalah simple moving average. Nah, di sini ini kita akan masukkan, jadi SMA atau MA5 ini dia berada di atas SMA 10, simple moving average 10. Berikutnya untuk yang SMA 10 kita masukkan di sini. Ini di atas ya, above. Kita masukkan value-nya simple moving average 20. Oke. Baik, sekarang ini sudah ketemu. Nah, maka muncullah di sini 61 emiten atau 61 saham dengan kriteria yang kita masukkan seperti ini. Ini adalah sebuah kriteria minimal untuk kita men-screening saham, sehingga dengan demikian kita akan menemukan saham-saham dengan model uptrend. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat ya, saham-saham yang kita pilih tadi. Nah, sekarang kita masukkan pada Finance Yahoo. Yang pertama ini ada TPIA. Kita coba masukkan pada Yahoo Finance. Oke, baik, ini hasil dari TPIA. Jadi kalau tadi di sini yang pertama adalah TPIA, ini hasil dari screening yang kita lakukan tadi. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah seperti tampilannya. Jadi ini ada yang merah ini adalah moving average 5, yang kuning ini adalah moving average 10. Kita lihat di sini, ini periode 5. Kemudian yang di sini untuk yang kuning ini adalah periode 10. Jadi parameter SMA simple moving average yang tadi kita masukkan bahwa SMA 5 di atas SMA 10, kemudian SMA 10 di atas SMA 20. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menentukan saham ketika uptrend, saham pada posisi bullish. Ini pada rank 3 bulan. Kalau kita lihat 6 bulan, dia seperti ini. Nah, artinya di sini ini dia posisi naik, sehingga kita bisa mencari momentum kapan kita bisa masuk, kapan kita bisa memulai untuk membeli. Kita cek berikutnya lagi, yang kedua adalah EMTK. Maka kita masukkan di sini untuk EMTK. emtk.jk. Nah, kita lihat di sini, ini tampilan dari EMTK, Elang Mahkota Teknologi Tbk. Nah, ini adalah sesuai dengan parameter yang tadi kita masukkan, bahwa SMA 5 di atas SMA 10, SMA 10 di atas SMA 20. Jadi ini kalau kita cara sederhana untuk menggunakan moving average. Jadi dia pasti akan posisinya adalah uptrend, sehingga kita akan tinggal menunggu momen untuk titik masuknya setelah kita mempertimbangkan atau mencermati titik support dan resisten yang ada. Kita coba lagi ke BRIS. Ini ada BRIS, kita coba masukkan.
bris.jk. Nah, ini kalau kita melihat pada bris yang ada ini, dia adalah reversal atau titik balik untuk naik, untuk uptrend. Dan ternyata kalau kita melihat bahwa moving average 5 dia di atas moving average 10. Moving average 10 di atas moving average 5. Nah, ini dia baru reversal atau dia baru naik kembali setelah sekian lama. Ya, sekian lama dari titik sini sampai ke sini dia mengalami downtrend atau bearish. Nah, ini adalah peluang bagi kita setelah menggunakan mengetahui saham-saham yang sedang uptrend. Kita coba lagi yang berikutnya, yaitu GGRM atau gudang garam. Kita lihat di sini GGRM. Nah, ini sama kayak bris tadi ya. Jadi ini sudah mulai dari bulan Desember, Januari dia turun terus, GGRM ini turun terus, kemudian sampai pada di titik ini ada titik cross pada moving average 5, cross moving average 10. Nah, ini dia mengalami reversal atau kenaikan yang luar biasa dengan volume yang cukup tinggi di sini ini. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini. Nah, inilah fungsi atau kegunaan dari screening saham. Jadi kita tidak perlu untuk mencari saham satu persatu, tetapi kita cukup memasukkan parameter-parameter yang ada itu, kemudian ini terbukti seperti ini. Nah, berikutnya kita coba lagi sekarang MDKA. Kita masukkan MDKA di sini, MDKA. Nah, ini adalah saham-saham yang uptrend. Jadi dia sedang bullish atau posisi naik, dan tentu kalau kita trading saham pasti kita akan mencari saham-saham yang sedang bullish atau sedang uptrend. Tidak mungkin kita trading saham pada saham-saham yang sedang downtrend. Dan cara sederhana inilah untuk menentukan atau mencari saham-saham yang sedang uptrend. Baik teman-teman sekalian, jadi mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.